Pagi saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 4. Demikian firman tertulis. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, kita pasti tersentuh bila melihat seorang pelari yang jatuh lalu bangkit kembali dalam sebuah arena pertandingan. Seorang pelari yang tersandung lalu jatuh, terseok, tetapi kemudian dengan gigih terus berlari hingga perlahan mendekati yang lain dan akhirnya memimpin di depan. Sebagai penyaksi peristiwa itu, tentu semangat kita sangat digerakkan dan menjadi inspirasi tersendiri bagi diri kita. Bahkan peristiwa semacam ini dijadikan materi pembelajaran hidup yang bisa dituturkan kepada generasi berikutnya. Tujuannya agar kejadian itu menjadi pemompa semangat dan keberanian dikala kita menghadapi pengalaman yang serupa. Saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pun mendengar sebuah kesaksian hidup yang diberikan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Kitab Ibrani mencatatnya, Yesus telah melewati lorong panjang kehidupan yang dipenuhi dengan penghinaan, penolakan, bahkan kematian yang dengan cara disengaja dilakukan untuk mempermalukannya. Ayat 4 dari firman yang baru kita baca berkata, dalam pergumulan menanggung dosa, tak seorang pun yang melebihinya. Tak seorang pun pernah dipermalukan lebih dari Yesus sebelum dia bangkit dari kematian. Dia dihina, diludahi, dicambuk, dipukul, dan dipaku di kayu salib hingga wafat di kayu salib itu. Saudara, itu hanyalah sebuah penggalan pengalaman hidup Yesus. Itu bukanlah titik akhir. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak pengikutnya. Dia memperlihatkan dirinya sebagai pemenang dalam melewati pergumulannya melawan maut, dosa, dan neraka. Melalui lembah kekelaman, ia menang melewati itu semua. Saudara, apakah saat ini kita merasa bergumul berat dan seolah terjatuh dalam titik terendah kehidupan? Ingat, Yesus telah menjadi pemimpin kita yang memandu dalam kemenangan melewati segala penderitaan. Ia telah sedemikian parah, namun memilih tetap kuat melawan segala rasa takut hingga berujung kemenangan. Dan mari mengarahkan mata kepada Yesus yang telah melewati proses hidup dengan kuat. Mari datang dan meminta kepadanya kekuatan sehingga kemenangan pun kita bisa raih di dalam kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Dengan kekuatan itu kita memiliki harapan dan Dia memberi keberanian serta semangat, tak peduli seberapa jauh kita telah terjatuh. Tuhan kita adalah pemenang yang hebat dan itu menjadi panduan hidup bagi kita saat sedang di dalam masa-masa terpuruk. Karena itu saudaraku, jangan menyerah. Harapan kemenangan ada di depan. Setialah menjalani proses dan taklukkanlah pergumulan dengan kuasa kemenangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan bahwa Engkau telah menjadi teladan bagi kami dan harusnya mata kami memandang kepadamu untuk bisa memiliki semangat dan keberanian dalam menghadapi setiap tahap dan proses dalam hidup kami. Kami memahami bahwa setiap tahap dalam hidup kami bukanlah sebuah tahap yang mudah untuk ditaklukkan. Ada pengalaman suka dan duka. Ada saat-saat di mana kami merasa berada di dalam titik terendah hidup kami.
Oleh karena itu kami memohon kekuatan Tuhan, dan biarlah iman kami diarahkan untuk melihat kepada Kristus yang telah melewati segala rupa-rupa pengalaman buruk, sehingga Engkau pun setia dalam proses itu dan Engkau menjadi menang. Ya Bapa, biarlah teladan hidup ini mampu membangkitkan keberanian bagi kami untuk menjalani hari ini dan hari berikutnya. Kami tahu bahwa ada tantangan, ada pergumulan, tetapi kami juga percaya bahwa Yesus telah melewatinya dan kami pun mendapatkan kekuatan dan keberanian dari kemenangan Kristus sehingga kami pun bisa melewati segala pergumulan yang hadir dalam hidup ini. Tolong kami ya Tuhan di saat kami gagal. Berikan kami kekuatan, teguhkan hati kami, dan berikan kami damai sejahtera dalam menjalani setiap proses hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.